Oke, pada kesempatan ini saya mewakili kelompok saya ingin mempresentasikan UTS mata kuliah keamanan jaringan komputer. Nah, anggota kelompok kami ada Regi Vicky Franklin, saya sendiri, kemudian ada juga Rizky Mahendri, Gusti Irawan, Yuswandi, Delvianto, dan Eko Mufariadi Ilham. Oke, selanjutnya kita mulai dari mitra dan bisnis prosesnya. Untuk mitra dari pengerjaan proyek keamanan jaringan komputer ini adalah PT Bagus Bata Mandiri. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 2008 yang beralamat di pertokoan Balo Point Blok B2 nomor 17. Kemudian bisnis prosesnya adalah perusahaan ini menyediakan penyedia atau penyalur tenaga keamanan bagi corporate atau perusahaan-perusahaan yang membutuhkan jasa keamanan. Kemudian sistem informasinya server digunakan sebagai sistem penggajian karyawan dan juga untuk kontrak tenaga keamanan. Kemudian ini adalah topologi infrastruktur dan perangkat keamanan yang ada pada PT Bagus Bata Mandiri. Nah, di sini ada router, switch, ada komputer karyawan, ada juga CCTV, dan juga server. CCTV untuk perangkat keamanannya. Ini adalah ancaman, serangan, dan kerentanan yang mungkin saja terjadi. Serangan ada virus maupun malware dan juga cyber threat. Ini bisa serangan hacker seperti DDoS dan lain-lain. Kemudian akses tidak dikenal, ini mungkin saja dari karyawan yang akses ke server tanpa sepengetahuan administrator. Kemudian juga kerentanan natural disaster, bisa saja terjadi kebakaran atau banjir. Human error ini sangat rentan juga. Kemudian CCTV yang error sebagai keamanannya. Kemudian juga hardware dan software yang malfunction atau tidak bekerja dengan baik, itu kerentanannya. Kemudian kita masuk ke rancangan polisi keamanan jaringan. Di sini saya bagi menjadi 4. Untuk pertama, user atau pengguna umum. Kebijakan pengguna umum ini meliputi penggunaan password ini pada PC karyawan masing-masing ya. Penggunaan password, kemudian backup data ke server, setiap data yang mereka punya mereka upload ke server. Kemudian juga penyimpanan data. Kemudian untuk dari departemen, kebijakan untuk departemen tentang prosedur keamanan tentang tempat kerja serta pengetahuan tentang keamanan sistem informasi di tiap departemennya. Kemudian untuk administrator, kebijakan untuk administrator ini meliputi pembelian perangkat hardware, pengawasan hak akses, baik dari pengawasan sistem dan juga pengawasan jaringan, sistem operasi yang digunakan setiap perangkatnya, kemudian software dan backup server, cybercrime, dan lain-lain. Kemudian untuk database admin, dia meliputi untuk transfer dan perubahan data, perubahan data, penyimpanan data pada database. Oke, ini rancangan polisi keamanan jaringan. Kemudian untuk rancangan keamanan fisikal ini juga yang utama, yang penting keamanan jaringan, keamanan fisikal ini meliputi kami merancangkan sebuah ruangan server terpisah. Kalau saat ini yang ada pada mitra kami, perusahaan kami adalah ruangan server dan ruangan finance ini gabung. Jadi agar tidak sembarangan orang bisa mengakses ke server, kita merancangkan ruangan server terpisah. Kemudian untuk kabel listrik dan LAN kan masih berantakan juga, kita merancangkan agar kabel-kabel atau listrik dan LAN ini agar menjadi rapi gitu. Kemudian akses ke data center juga kita perhatikan agar setelah tadi ruangan server
server atau data center terpisah. Tidak sembarangan orang bisa masuk ke data center, bisa menggunakan biometrik atau fingerprint. Untuk itu bisa masuk ke ruangan server, atau bisa ID card, bisa masuk ke ruangan server, dan juga diawasi selalu dengan CCTV yang mengarah ke server. Kemudian listrik atau daya power dari server jangan sampai mati, AC-nya dan lain-lainnya, supaya server tetap menyala dan bekerja dengan baik. Kemudian juga dibutuhkan DRP, Disaster Recovery Plan, agar ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kebakaran atau yang lain-lain, bisa cepat untuk pemulihannya. Kemudian rancangan keamanan host. Keamanan host ini yang berhubungan dengan dalam suatu jaringan yang berhubungan dengan IP ya. Nah, di sini untuk komputer-komputer baik karyawan maupun di server, kita melakukan pemasangan antivirus dan malware. Ini rentan sekali karena banyak sekali mereka kan menggunakan PC untuk akses ke internet juga, jadi rentan terhadap virus dan malware. Kemudian untuk di servernya juga kita memasang IPS dan IDS, kemudian authentication juga akses agar server tidak sembarangan orang bisa masuk. Kemudian untuk pemasangan sistem operasi dan softwarenya itu dari kita sendiri atau administrator sendiri, biar user tidak usah memasang software yang sembarangan gitu. Kemudian juga maintenance perangkat, baik itu dari segi routers, switch dan lain-lain, kita selalu maintenance dengan baik. Oke, mungkin sekian saja presentasi dari saya mewakili kelompok saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.